نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah berkumpul di rumah Allah ini dan diawali dengan khutbatul hajah, yaitu mukaddimah yang biasa Rasulullah SAW beliau bacakan setiap kali beliau mengadakan majelis dengan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan khutbatul hajah. Kalau ada sesuatu ingin ada keinginan berkumpul Nabi sallam, diawali dengan mukadimah tadi, baik dengan majelis ilmu tentang pengurusan kepentingan kaum muslimin, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Imam Bukhari terangkan seperti itu. Dan kita seharusnya melazimkan sebagai seorang muslim, entah waktu berkumpul di kumpulan tetangga, ya kan? Sunnah Nabi SAW dihidupkan. Insya Allah Allah akan jadikan kita maju kalau ikut sunnah, tidak akan mundur dah. Sebagaimana banyak kita lihat perkembangan yang senantiasa negeri yang di sana dihidupkan tauhid, sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan keberkahan. Semoga negeri kita cintai, yaitu negara kesatuan Indonesia, Allah berikan keberkahan pula. Baiklah kaum muslimin yang cintai karena Allah, kita melanjutkan tentang kemarin sudah kita pelajari apa? Yaitu 7 syarat la ilaha illallah. Selanjutnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ayat ini yang di surat Muhammad ayat 19 itu sering diulang-ulang sama para ulama di kitab-kitab mereka. Maknanya adalah agar supaya senantiasa kita, yaitu al-ilmu qabla qawli wal amal, berilmu sebelum berkata-kata maupun beramal. Mau apa aja, urusan dunia saja memerlukan ilmu. Ingin tahu membuat ini, membuat konten, harus belajar ilmunya. Ya kan, mau dagang juga begitu, harus tahu ilmunya. Mau buat ini, tahu ilmunya. Apalagi urusan akhirat yang Allah sudah turunkan Al-Quran ini melalui Ruh yang kudus, yang suci, yaitu Jibril alaihissalam, kepada lisan yang mulia, yang jujur, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wassalam. Bagaimana
kita juga belajar senantiasa. Maka berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Minta tambahan ilmu. Rizki, ilmu juga rizki. Rizki khususnya ilmu din. Jadi al-ilmu apa yang dikatakan al-ilmu Syafi'i? Qala al-ilmu Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma ja'a min Allah wa rasulih. Ilmu itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yaitu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahumullah jami'an, guru dan muridnya. Maka kita penting untuk mempelajari ini. Ya fa'lam, Allah memulai annahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan hendaklah kalian beristighfar. Nanti ada lanjutan ayatnya, dipotong ini sama Syekh. Ya. Disyarah sama beliau, wa yakunu bil lisan. Maknanya istighfar ini pertama bil aman. Jadi istighfar itu dengan aman, artinya bertobat. Ya, misalnya dulu sering berbuat maksiat itu fulan atau fulana mendengar qala Allah, qala Rasulullah sallallahu, hatinya tergetar, dia menjauhkan zina. Yang dulunya mungkin walyuzubillah fulan bin fulan berzina, ketika mendengar nasihat, mendengar mau'izah, mendengar kajian, mendengar, ya, tergetar hatinya yang fitrah itu untuk kembali, maka dia segera bertobat. Dia tinggalkan tempat maksiat itu, dan senantiasa orang yang membawa ke tempat itu dia jauhi. Sebagaimana yaitu seorang pemuda yang membunuh 99 orang yang mau bertobat, ya, dalam perjalanannya mencari seorang ulama, ya, bertemu dengan seorang rawi, kata Rasulullah, ya, bahwa tobatmu tidak ada, maka dipenggal lagi menjadi 100, kata Rasulullah SAW. Maka datangi lagi seorang alim, kamu datangi ke tempat itu yang jauh di sana. Di sana banyak orang-orang soleh, mungkin nanti kamu akan jadi orang soleh. Dalam perjalanannya, kata Rasulullah SAW, dalam Syarah Riyadhus Shalihin juga diterangkan oleh Muhammad bin Sulaiman, ya, bahwa perjalanannya, ya, Allah cabut itu rohnya sehingga dia meninggal dalam keadaan menuju untuk taubat. Ya, maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, kata Rasulullah SAW. Maka bumi, sebagian ulama menerangkan ada bumi didekatkan orang ini karena sebab rahmatnya Allah bersegera bertobat. Maka hendaknya kita bersegera bertobat, jangan menunggu sampai beruban dulu. Kadang sekarang disemir jadi tetap mudah kadang. Akhirnya memang dikasih warna yang lain, warna merah, ada, terserah. Yang penting tidak menyuruh waktu masa mudanya. Dark brown boleh, kata para ulama sebagian. Merah juga boleh. Tapi kalau kebanyakan orang-orang kufar memakai itu, kita nggak boleh memakai warna itu. Akan menyerupai seperti itu. Maka tetap kembali kepada keadaan uruf kebiasaan kaum muslimin. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Selanjutnya, apa yang terjadi? Pemuda ini, ar-rajul ini, Allah jadikan apa? Diberikan rahmatnya, diampuni dosanya. Karena sebab keinginannya untuk bertobat, karena ajalnya mendahuluinya. Ya, tapi Allah dekatkan itu bumi, jadikan dekat dengan tempatnya orang-orang soleh. Nih gunanya berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang soleh di mana? Ya, malah beribadah, sedang ke masjid. Insya Allah orang di masjid itu orang baik semua, insya Allah. Ya, insya Allah yang di masjid itu yang hatinya cenderung ke masjid, ya, hatinya cenderung ke masjid, insya Allah menjadi orang-orang soleh.
Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk itu orang yang kolbunya cenderung ke masjid, yang oleh Allah akan dilindungi nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya adalah orang yang kolbunya ini terpaut ta'alluqu ilal masjid. Kolbunya ini terpaut kepada masjid. Insya Allah. Ya. Tapi karena Allah. Ya, ini yang penting digarisbawahi. Selanjutnya wa yakunu bil lisan. Taubat juga itu dengan lisan, dengan istighfar lisan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini yang diajarkan Rasulullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar. Yang nanti kita akan terangkan di sini dengan penjelasan dan syarah hadis tersebut. Baca sebanyak-banyaknya astaghfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Tapi yang diterangkan Nabi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Boleh lafaz-lafaz istighfar yang lain. Ya. Tapi cari yang lebih afdol, keutamaan yang diajarkan langsung dari tekstual hadis tersebut. Kaum muslimin atau buat sendiri, fa'firli dunubi, Allah la yaghfiru dunuba illa anta. Ya, ulama yang buat enggak masalah. Allahumma firli wali walidayya, ini juga hadis. Tapi yang sering diucapkan Rasulullah SAW, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau dan aku bertobat kepadamu. Kepadanya atau kepadamu kalau pakai huruf ya dhamir mukhatab, wa antum anta. Ya. Maka maknanya engkau. Selanjutnya yang banyak istighfar. Lakin Allahu zakara ba'dal ilmu bit tauhid. Maka di sini Allah memulai tauhid dulu baru istighfar. Ini kuncinya. Jadi tauhid dulu baru istighfar. Maka orang-orang Quraisy Mekah itu oleh Rasulullah SAW didakwai tauhid. La ilaha illallah. Ya. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Waalaikumsalam. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan dengan Allah sedikit pun, dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Maka pentingnya mengibadahi Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala dengan membersihkan kolbu ini dari segala bentuk kesyirikan besar maupun syirik kecil. Bagaimana kita tahu kesyirikan? Ya belajar terus tentang ilmu tauhid. Ya, karena seluruh ayat Al-Qur'an isinya tauhid. Alhamdulillah, yaitu segala pujian lillah, tauhid kepada Allah. Segala pujian milik Allah. Ini kita nggak boleh muji makhluk. Kalau ada apa-apa yang bagus, barang yang bagus, kita biasa masya Allah. Kalau punya kita sendiri, mobil kita bagus, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kendaraan kita bagus, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Orang lain punya yang bagus, barakallahu fikum, masya Allah. Jadi yang disebut Allah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi dahulu dengan tauhid. Allahu Akbar, tauhid dulu. Membesarkan Allah, tidak boleh kita membesarkan diri kita, apalagi membesarkan makhluk yang hanya berhak diagungkan dan dibesarkan hanya Allah. Bukan fulus, bukan an-nuqud wad dolar wal zahab wal fiddah, bukan. Wal dinar, bukan. Besarkan Allah, agungkan Allah. Ini ya. Wala hadha huna fil ayati fa'idatan azimatan wa hiya anna Allah, yang di sini ya banyak faidah-faidah yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala jami'u bainat tauhidi wal istighfari. Allah gabungkan antara tauhid dan istighfar.
Maka kalau seseorang ingin diampuni oleh Allah, dia harus bertauhid dulu. Kalau ingin dapat maghfirah dari Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini ayatnya di surat Muhammad ayat 19 dulu. Jadi ke Allah dulu, la ilaha illallah. Ya, baru istighfar. Artinya kita benar-benar mengibadahi Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW dakwah di Mekah itu, ya, di kota Mekah itu dakwanya tauhid. Di Madinah pun juga begitu tauhid. Sampai memberikan surat kepada Raja Heraklius. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah kan tauhid. Yang kita kaji tiap pekan kedua, pertama, ya, pekan kedua ini 3 Fathul Majid. Kita buat tauhid juga. Ya. Mudah-mudahan sampai kita hatam terus diulang-ulang 70 kali, 60 kali, ulama begitu. Jangan bilang bosan-bosan belajar tauhid. Karena ini yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Allah yang memberikan keselamatan dengan tauhid kepada Allah. Ubudullah. Jadi istighfar baru setelah tauhid baru istighfar. Tidak istighfar dulu baru tauhid. Kenapa? Karena kita minta ampun kepada siapa? Allah. Pondasi utama istighfar apa? Tauhid. Ya. Alladzani huma a'dhamul umuri allati yahsilu biha ghufran dzunub. Yang keduanya tauhid dan istighfar itu, yang itu semua menghapuskan dosa, ya, dari dosa maksiat istighfar, dosa kesyirikan adalah tauhid. Maka orang-orang Quraisy Mekah itu disucikan oleh Allah dengan yang memahami makna dan melafadzkan dan mengamalkan dalam hidupnya tauhid la ilaha illallah. Di sana la ada apa? Ada dua apa sana? Dua rukun. Rukun nafi dan isbat. Menidakkan dulu, tidakkan semua. Tidak ada sesembahan. Sesembahan selain Allah batil. Yang berhak disembah isbat. Menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Al-ma'luh al-ma'bud. Al-ma'luh al-ma'bud. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Selain Allah batil, tidak berhak diibadahi. Malaikat Jibril tidak berhak diibadahi. Ya, Rasulullah SAW tidak berhak diibadahi. Ya, para rasul tidak berhak diibadahi. Ya, hanya Allah yang berhak disujudi, ibadah hanya Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah. Kepada Rasulullah SAW apa? Ittiba. Ya, kita umatnya Nabi SAW kepada Rasulullah SAW adalah ittiba. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, kata Allah. Kalau kalian cinta, katakan Muhammad SAW. Allah perintahkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kalian cinta Allah, fattabi'uni. Ya, kalau kalian cinta kepada Allah, katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutlah aku, ikut siapa? Rasulullah SAW. Jadi ke Rasulullah SAW ittiba. Disebut al-mutaba'ah dalam syahadat. Maka tauhid dan mutaba'ah bergandeng, nggak bisa dipisahkan. Ya. Kelas, entah, mafhum, fahimtum, fahimna insyaallah. Nas'alullah lana az-zakiyah wal istiqomah di ta'lim dinillah. Ya, berkah kepada Allah. Istiqomah belajar. Banyak online, kajian-kajian online. Silahkan ikut. Ya, yang masyhur banyak masai kita. Malah ada penerjemahannya, ya. Langsung. Enggak susah sekarang ini. Maka kita nanti kalau meninggal, ya, Allah panjangkan umur kita semua dalam ketaatan kepada Allah. Ya, enggak ditanya sudah usaha enggak belajar agama. Karena belajar agama ini sampai meninggal dunia. Wajibnya belajar ilmu agama. Ya. Bukan selesai kita sudah lulus mondok, enggak. Mondok itu, ya, anak saya pas lagi pulang dari pondok ditanya sama saya, ya, apaan saja pelajaranmu? Diulang kan di rumah, minta ulang saya.
murojaah terus. Walaupun sampai sekarang. Jangan dibiarkan. Karena kita ini punya tanggung jawab untuk anak-anak kita nanti. Tetap ditanya. Ya, anak-anak kita. Apa tadi belajar apa di sekolahnya? Ya, apa saja bahasa Arab ditanya. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Maka pentingnya mendahulukan tauhid dan istighfar ini dalam kehidupan kita. Jadi la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah. Maknanya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat 19 dalilnya. Selanjutnya diterangkan dalam hadis an Anas bin Malik ya alladzi rawahu al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa ghairuhu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwi'a an rabbih, di mana Rasulullah sallallahu meriwayatkan dari Rabbnya. Ini hadis qudsi. Kalau Rasulullah sallallahu meriwayatkan dari Allah berarti hadis apa? Hadis qudsi. Jadi bedanya dengan Al-Qur'an, hadis qudsi itu wahyu Allah. Hadis qudsi itu wahyu Allah, tapi redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an wahyu Allah yang langsung Allah sendiri. Ya. Menurunkannya dari ya kalamullah, maka disebut kalamullah. Kalau meruqyah pakai hadis qudsi, apakah boleh? Boleh selama di sana doa-doa tauhid. La ilaha illallah al-azimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim misalnya. Di sini juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ya sesungguhnya engkau ma'dawtani ya selama engkau berdoa kepadaku, warajautani dan mengharap kepadaku. Syaratnya doa dikabulkan adalah apa? Mengharap. Harapan di kolbu, doa di lisan. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan karuniamu saja yang halal-halal. Ya, dan kayakan aku dengan karuniamu. Ini doa minta kaya. Diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan orang muslim jadi orang kaya, miliarder, triliunan, terserah. Ya, yang penting halal dapatnya dan digunakan untuk akhiratnya, karena pasti meninggal dunia. Ya. Jadi manfaat kepada manusia yang lain. Bantulah manusia. Ya, siapapun bantu. Ya, baik muslim non muslim ya. Selama butuh pertolongan kita bantu. Ya, ini sikap seorang muslim sejati. Ya, tidak pilih-pilih. Ya, siapapun seorang muslim. Ya. Kecuali dia melakukan maksiat, ya minta bantuan kepada kita jangan. Ya. Buat mabuk-mabukan misalnya, yang nggak boleh. Wala ta'awanu fil ismi wal udwan. Janganlah kalian saling bantu dalam hal maksiat, ya, dalam berbuat maksiat, dosa dan dosa maksiat semuanya nggak boleh. Yang boleh kalau minta bantuan kepada kebaikan-kebaikan, ya makanan bergizi, apalah itu baik, bagus, ya kasih makanan, nggak apa-apa. Bukan show off, enggak. Memang begitu. Ya, kebiasaan sahabat Nabi mereka makan. Dan ini kita dukung. Siapapun yang kasih makan. Ya. Ada doanya, Allahumma at'imman amuni ya Allah. Ya. Allahumma at'imman amani ya Allah. Ya Allah berikan makan bagi yang memberikan aku makan. Doakan lah. Habis makan jangan ya. Doakan, itu ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Askini ya wa askiman askani ya Allah, dan berikan minum yang berikan aku minum ya Allah. Minta kasih lagi sama Allah ya. Dan ini kebiasaan Nabi, ya Allah berikan makan orang yang kasih makan kepadaku. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih duit, dikasih apa, karena malah yaskurunas la yaskuru Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, tetap kita harus biasakan itu. Dan ini
diaplikasikan, diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'b bin Malik ketika beliau diboikot sama Nabi SAW ya, karena tidak ikut perang Tabuk ya. Tapi setelah itu bertobat, dikabarkan pada orang yang menyampaikan bahwa tobatnya diterima. Yang menyampaikan itu dikasih selendang ya, karena kabar gembira taubat istighfarnya diterima dari langit, dari Allah yang di atas langit. Maka dikasih selendang, kasih tahu kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya, tidak masalah ya, selama itu ya, tidak masalah ya, saling berhadiah, kasih hadiah, jangan merasa sungkan ya. Kalau nggak bisa, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sebaik-baik jasa adalah dengan ucapan kata Rasulullah, dengan terima kasih jazakumullah khairan. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Hadis sahih ini. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini di hadis-hadis di kitab ulama ditulis misalnya di akhir itu. Ya, jadi biasakan jazakumullah khairan Bapak, terima kasih Bapak, jazakumullah khairan, semoga Allah berikan kebaikan. Doakan seperti itu. Ya. Tidak ada berat-beratnya kita mendoakan kebaikan. Jangan biasakan kita membuat permusuhan. Tinggalkan itu. Nanti kalau mau tidur, maafkan semua. Ya, teman-teman kita yang mungkin kita menyakiti, waliyadzubillah, ya. Waliyadzubillah, ya. Maafkan semua. Jangan sampai membawa dendam ketika tidur. Kata siapa? Al-Alam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala. Karena itu nanti akan lapang kita. Sholat malam enak, sholat subuh enak, karena sudah maafkan teman-teman. Ya, siapapun orangnya, teman, saudara, ya orang siapa, mungkin lagi tengkar di medsos ya, maafkan sudah, biar tidak jadi penyakit. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, ya, maka di sini Allah Azza wa Jalla Ta'ala menyuruh kita untuk apa? Barang siapa yang berdoa kepadaku, hendaklah mengharap kepadaku. Siapa saja yang berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, ya, ghafartu laka. Ya. Apa balasannya? Kata Syekh, di sini balasannya adalah aku ampuni dosanya. Ala makana fika, ya, wa ubali. Ya. Apa yang ada pada kamu, dosamu diampuni dan aku tidak peduli. Ya, Allah nggak peduli. Apapun siapa yang datang berdoa, mengharap ya kepada Allah, aku nggak peduli, aku kabulkan. Ya ibnu Adam, la ghalatu dzunubuka, sekiranya dosamu itu, ya dosa-dosanya orang itu, ya ananas samai, sampai ke awan dari bumi ini, dosanya sampai ke awan, ke langit. Ananas sama, awan di langit. Summa istaghfartani, ya, dan dia kemudian minta ampun kepadaku, ghafartu, aku ampuni, kata Allah. Ya laka, bagi kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah nggak peduli backgroundnya kita. Allah nggak peduli backgroundnya fulan perzina, pemabuk, tukang riba, tukang garong. Tapi dia kembali kepada Allah, mentauhidkan dirinya kepada Allah, istighfar kepada Allah, hijrah benar-benar ya, mengubah kebiasaannya. Allah nggak peduli, Allah akan ampuni. Semoga kita diampuni semua. Ya, terus minta ampun tiap hari. Rasulullah SAW 70 kali, walaupun beliau maksum, bebas dosa. Ya, dosanya Rasulullah tidak ada, tapi beliau istighfar. Laqad asfarta ila Allah sab'in marrah. Aku membaca istighfar 70 kali. Ada dalam hadis yang lain 100 kali. Kita sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, karena banyak sekali manfaat daripada istighfar. Ya, waktu orang atarujulun ila Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala. Ada seseorang datang kepada Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala. Ya Imam, aku banyak utang, banyak masalah urusan dunia. Bagaimana solusinya? Istighfar. Jadi istighfar, ya. Dan ini yang diajarkan pada kajian malam ini. Ya, istighfar. Ada penyakit istighfar. Ya,
transfer sambil minum obat, ya. Tetap, ya, ikhtiar tetap. Tawakal itu di kolbu, namanya tawakul, ada di kolbu tempatnya. Ikhtiarnya tetap di usaha kita. Doa itu maknawi, isi, ya, maknawi dan hissi. Isi itu tokonya dibuka, dia bukan dagang. Tiap hari buka, laku nggak laku dibuka. Kalau dia jual online, dia upload aja produknya, ya, terus laku nggak laku dibuka. Biar nanti suatu saat akanlah laku. Begitu juga, ya, kita tawakulnya kepada Allah. Berdoa, ya Allah, Allahumma yasfini, Allahumma yasfini, Allahumma yasfini. Ya, la sifat illa sifau, sifat la yughadiru saqama, minta kesembuhan pada Allah. Tapi obat tetap diminum. Jamunya tetap diminum, terapinya tetap dikerjakan. Yang penting tidak minta kepada selain Allah dalam hal berdoa. Kalau minta tolong kepada manusia hukumnya boleh, ya, manusia yang ada di sini. Ya. Kalau yang jauh tidak nampak nggak boleh. Pulang tolonglah aku, nggak boleh. Tapi kalau pakai handphone, boleh, tolonglah aku transfer, boleh. Mafhum? Bisa mafhum? Ya, ini ulama menerangkan. Ya, bab soal, bab dalam hal meminta tolongan. Ya, minta tolong, ya, gimana pada manusia. Karena ada yang mengatakan nggak boleh minta pada manusia. Boleh, minta tolong manusia boleh. Ya, tapi sesuai kemampuan fitrah dalam hal kemampuannya. Kalau minta rezeki kepada Allah, ya, nggak punya duit, boleh ngutang, ya boleh. Tapi dibayar. Itu maknanya. Ya, tetap hubungan muamalah harus bagus sama manusia, pada saudara kita, anak kita, istri kita, tetangga harus bagus. Kalau nggak bisa datang kepada undangannya, minimal minta maaf, aku nggak bisa datang nih, ada sesuatu yang aku kerjakan, ya, di grup sekarang gampang, ya, tinggal dikirim di medsosnya. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya kaum muslimin, ya, ya Adam, wahai anak Adam, innaka lau aritani, ya, kalau sekiranya engkau datang, ataitani bi qurabil ardi, engkau datang kepadaku, ya, dengan dosa sepenuh bumi, khotoya, dosanya sepenuh bumi. Berapa luasnya bumi? Ada yang tahu? Saya lupa dulu. Pak Mayu, Pak Seru, belajar geografi ini, ya. Lupa saya sudah. Ya. Oh, ngawal, luas sekali, bumi itu luas sekali. Ya. Hanya di AI sudah. Luas sekali itu, besar sekali bumi itu. Ya. Bayangkan dosa seluas bumi, kita datang kepada Allah, kata Allah, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani. Siapa saja yang datang sekiranya dosa sepenuh bumi ini, lalu datang kepadaku, kata Allah, la usriku bi syai'a. Syaratnya biar dosa diampuni, bawa dosa sepenuh bumi, datang kepadaku, kata Allah. Pertama syaratnya la usriku bi syai'a, jangan mempersekutukan Allah sedikit pun, jangan mempersekutukanku sedikit pun, jangan membuat syirik kepadaku sedikit pun, pada Allah. Jadi ketika bertobat sudah, ya, kepada Allah. Tidak usah ke malaikat Jibril, tidak usah ke astagisu ya Jibril, tidak boleh. Astagisu itu kepada Allah. Istighosa itu minta kepada Allah. Ini tauhid. Enak kan? Kalau malaikat Jibril masih makhluk, minta kepada jin ifrit nggak boleh. Ya ifrit, ya astagfirullah, syirik besar. Walaupun ifrit punya kekuatan, apalagi jin-jin yang nggak terkenal, ya kan? Ini jin terkenal nggak boleh, apalagi jin yang nggak terkenal, Pak. Besar makoli, ya. Ini jin ifrit nggak boleh yang terkenal, jin yang terkenal banyak di hadis. Nanti ada, ya, zakwan macam-macam, ya. Di hadis dhaif juga ada.
Malaikat saja nggak boleh. Jadi minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata Rasulullah SAW. Allah berfirman, siapa saja orang membawa dosa sepenuh bumi, ya, datang kepadaku la usriku bi syai'a. Syaratnya tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, kata Allah. Ya, apa balasannya? Bikurobiha ma'firah. Aku datang kepadanya dengan ampunan sebesar bumi itu. Nanti pahala kita kayak gitu, Pak, kayak bumi beratnya kayak gini, kayak gunung. Kalau takziah orang meninggal itu kan pahalanya seperti gunung Uhud, berat, Pak. Pahala itu enak itu, ya. Maka tabung pahala aja sekarang. Yang nggak punya pahala ya nggak berat timbangannya nanti. Ya, kan nanti ada kartu nanti. Ya, nanti ada bab kartu kita bahas nih di timbangan ini, ada kartu. Bitona, ya. Bitona namanya, ya, waktu ya mizan itu timbangan ada bitona. Kita bahas suatu saat di kitab Fathul Majid, insya Allah. Sudah ada? Belum? Di luar belum? Kan ada enggak? Ya, tinggal beberapa bait. Selanjutnya kaum muslimin mencintai karena Allah. Fadzakara fi hadzal hadis, dalam hadis ini, a'dhamu asbabul maghfirah az-dzunub, sebab seseorang dosanya diampuni. Pertama, ad-du'a ma'ar roja. Catat ini, ya, biar dosa kita diampuni. Pertama adalah ad-du'a ma'ar roja, berdoa disertai mengharap. Jadi ketika berdoa, ya Allah, Allahumma ghnini bifadlika ya Allah, Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, harus harapannya kepada Allah. Datang orang diuji sama Allah kita besoknya. Besok saya ada tender buat kamu misalnya. Ada ini. Kalau dia mengharap kepada orang ini, maka ditolak sama Allah. Tetap ketika kita dijanjiin sama makhluk, tetap harapannya kepada Allah. Roja tempatnya roja. Mahabbah, roja, khauf. 3 rukun ibadah apa saja kemarin? Mahabbah sebelah kanan, al-khauf, ar-roja. Maka ibadah tidak cukup kalau hanya cinta saja. Harus disertai takut dan mengharap, harapan kepada Allah. Roja. Roja tidak cukup kayak orang-orang irja'i, murji'ah, ngarep aja tapi tetap berbuat maksiat karena iman tidak pengaruh walaupun melakukan maksiat. Murji'ah, maksiat dan imannya tetap tidak berubah katanya. Ini murji'ah. Tidak cukup. Khauf, takut saja, ibadah takut saja, takut nanti ya, takut ya, tidak cukup, bahaya, bisa apa? Mengkafirkan orang, takfiri, ya, tidak sepaham langsung karena takut, karena begitu takutnya dari sesuatu kepada Allah, dia tinggalkan semua syariat, sampai saudaranya juga dianggap sama, ya, Khawarij ini, ya, Khawarij. Tidak perlu sebut kelompok, enggak, pemahaman. Karena memang dari dulu sudah ada Khawarij, Murji'ah pada zaman-zaman terdahulu, zaman tabi'in sudah ada. Ini kitab-kitab mereka sudah ditulis. Ya. Tapi nggak boleh memvonis orang, mentahkim orang. Ya, nggak boleh. Ini urusan mahkamah syariah. Kalau kita di pengadilan, urusan jaksaan, pengadilan agama, ya, MUI, ya, kita nggak usah itulah, ya, belajar aja, istiqomah belajar, insya Allah, ya, Allah berikan kemudahan memahami agama. Maka di sini 3 kumpulan ibadah itu juga ada dalam doa. Ad-doa ma'ar-roja, la itu wal istighfar wat tauhid. Jadi 4 komponen ini adalah landasan seseorang untuk bisa menerima maghfirah. Ya, wat tauhid asasul maghfirah kata Syekh.
Tauhid itu adalah pondasi ampunan. Pondasinya dapatnya maghfirah, ampunan dari Allah, itu adalah tauhid. Pada siapa kita istighfar? Kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaik ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka min ni'matika alayya abu bidon bi fafil dunubi la yaghfiru dunuba illa anta sayyidul istighfar. Jadi kita bahas kita ini di sayyidul istighfar habis ini. Ya pada pekan-pekan yang akan datang. Karena ini 3-4 komponen ini, pertama apa? Doa. Ya, karena kalau orang sudah taubat itu berdoa. Ya kan? Harus mengharap kepada Allah. Dalam hal berdoa, karena doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Rukun ibadah ada berapa? 3. Mahabbah, khauf, roja. Oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ta'ala dilambangkan seperti seekor burung. Kepalanya itu mahabbah, cinta, sayapnya itu khauf dan roja. Itu ibadah. Ya, biar kenapa? Biar mudah kita memahami makna ibadah. Nanti ada bab cinta ini. Sudah kita bahas dulu. Ada 9 cinta. Ya, ada 9 cinta dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Insyaallah kita bahas. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.